Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Rahmi Widiati SPD dan saya adalah seorang pengajar di SMA Islam Sabil Muhtadin Banjarmasin, dan saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tarik dari pemahaman modul 1 ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan, kedua tujuan pendidikan, yang ketiga adalah peran pendidik, yang keempat sistem AMONG, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Pengajaran dan pendidikan. Banyak orang mengartikan pengajaran dan pendidikan itu adalah satu hal yang sama. Sebenarnya pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran adalah satu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau keberfaedahan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan berupa pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-setingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pengajaran ini adalah salah satu bentuk dari pendidikan. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peranan pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan atau bibit yang disemai dan ditanam oleh petani tersebut di kebun atau di lahan yang telah disediakan. Apabila bibit tanaman tersebut dirawat dengan baik, disiram dan diberikan pengairan serta pupuk yang baik, maka bibit-bibit tersebut akan dapat tumbuh dengan optimal dan dapat menghasilkan hasil panen yang baik. Namun sebaliknya, apabila bibit tanaman tersebut tidak dirawat dengan baik, tidak disiram dan tidak diberikan pemupukan, maka tanaman tersebut tidak akan bisa tumbuh dengan optimal dan memberikan hasil panen yang baik. Begitu pula anak-anak didik yang tidak dibimbing dan dituntun oleh gurunya pada saat proses pembelajaran, maka anak-anak tersebut akan bisa kehilangan arah dan bisa membahagiakan dirinya, sehingga apabila tidak dituntun dengan baik, maka anak-anak tersebut nanti bisa memiliki perilaku atau budi pekerti yang jelek. Apabila guru menuntun dengan baik, mengarahkan sesuai dengan kodrat anak-anak, maka anak-anak nantinya akan bisa memiliki budi pekerti yang luhur dan bisa berguna serta mandiri di masyarakat. Sistem AMONG. Dalam menuntun peserta didik, guru itu harus bersikap sebagai pamong yang berperan sebagai penuntun dan memberi arahan kepada anak-anak agar anak-anak itu tidak salah arah dan nantinya tidak membahayakan dirinya sendiri dalam satu proses pendidikan dan pembelajaran. Sistem AMONG menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip. Yang pertama adalah ing ngarso sum tulodo, yang artinya ke depan bisa menjadi teladan. Dalam hal ini, guru bisa memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap perilaku murid-muridnya. Yang kedua, ing media mangun korso, atau di tengah membangun kemauan. Jadi pada saat guru berada di tengah-tengah siswa, guru
belakang memberi dorongan. Jadi pada saat di belakang, guru dapat bersikap mensupport segala sesuatu yang dilakukan oleh anak agar dia bisa menjadi mandiri nantinya di kehidupan yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak adalah satu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau proses kognitif, karsa, afektif atau sikap, dan psikomotorik. Jadi dalam satu pendidikan anak, kita harus bisa menyeimbangkan ketiga aspek ini, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekarang, mari kita ketahui bagaimana refleksi saya terhadap pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah saya mempelajari modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk merefleksikan diri, saya dipandu oleh 3 pokok pertanyaan, yaitu yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah siswa adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi bagaimana pengetahuan yang akan didapat oleh siswa, sikap dan karakteristik siswa itu ditentukan oleh guru, karena menurut saya saat itu gurulah penentu segala aktivitas yang akan dilakukan oleh anak di sekolah. Yang kedua, siswa adalah objek pembelajaran, sedangkan guru berhak menentukan arah dan tujuan pembelajaran, serta pembelajaran hanya berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru, kemudian biasanya siswa hanya mencatat hal-hal poin penting yang disampaikan oleh guru. Siswa pada saat sebelum saya mempelajari modul ini, siswa biasanya hanya terpaku dan pembelajaran bersifat monoton. Yang ketiga, murid yang cerdas dan pandai adalah murid yang memiliki nilai kognitif yang baik dan biasanya harus di atas KKM tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotorik yang dimilikinya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu adalah saya menyadari bahwa siswa itu bukanlah satu kertas kosong, tetapi siswa sudah memiliki garis-garis halus pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Sedangkan peran guru hanyalah membimbing untuk menebalkan garis tersebut sehingga peserta didik atau anak-anak nanti mampu menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Kemudian peran guru itu adalah sebagai penuntun dengan murid bisa dengan bebas dan merdeka sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman di mana mereka tinggal. Guru harus bisa bersifat among yang hanya mengarahkan agar murid tersebut tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga adalah setiap murid itu adalah satu pribadi yang unik, tidak ada murid yang bodoh. Setiap murid itu memiliki kelebihan dan bakat sendiri-sendiri yang mereka miliki. Jadi kecerdasan itu tidak hanya ditentukan keberhasilan murid dalam menyelesaikan satu tugas yang
sifat kognitif, tetapi mereka harus juga bisa menyelesaikan tugas-tugas secara afektif dan psikomotoriknya juga harus bagus. Jadi penilaian terhadap siswa itu bukan hanya dinilai dari aspek kognitif atau pengetahuannya saja, tetapi harus seimbang antara aspek afektif dan aspek psikomotoriknya. Poin reflektif saya yang ketiga dan terakhir terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan konteks sosial budaya daerah. Dalam hal ini budaya daerah Banjarmasin dan Kalimantan Selatan yang umumnya adalah memiliki konteks sosial budaya yang kental dengan kereligiusan. Yang kedua adalah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi guru harus tetap bersifat ngembong atau menjadi pamong bagi murid-murid tersebut. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bisa menarik bagi siswa. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran, karena anak-anak itu memiliki sifat dasar suka bermain. Jadi dengan permainan diharapkan anak-anak nanti bisa menyesuaikan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektifnya dalam bermain dan diintegrasikan di dalam pembelajaran, sehingga segala aspek tersebut terpenuhi dan siswa menjadi siswa yang memiliki budi pekerti yang baik dan luhur. Berikut ini adalah contoh permainan yang saya terapkan dalam pembelajaran biologi pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada Pilih kah? Pilih kah? Pilih skalanya Naya faktor eksternal, Nabila si pilih sebutkan faktor internal pertumbuhan dan perkembangan tanaman. pada materi pertumbuhan dan Betul, gak sama itu ya. Dua soal lagi lah sampai pas 5. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak.